Bagi teman-teman yang belum gabung grup Telegram Kolam Gapi Jogja, teman-teman, silahkan gabung. Untuk linknya ada di kolom deskripsi, teman-teman. Nanti di sana akan hampir tiap hari nanti ada lelangan atau flash deal, teman-teman. Monggo silahkan gabung, saya tunggu. Assalamualaikum, saya Roli dari Kolam Gapi Jogja. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang ikan, 3 elemen penting untuk progres kontes lah intinya, teman-teman. Jadi 3 hal penting yang harus diperhatikan kalau kita akan memprogres ikan untuk kontes, teman-teman. Tapi sebelum itu, ini kan bulan Ramadan, teman-teman. Jadi untuk Kolam Gapi Jogja sendiri nanti akan aktif pengiriman itu cuman sampai maksimal terakhir itu tanggal 11 April, teman-teman. Itu kenapa? Karena nanti kalau lebih dari itu, biasanya nanti lebih dari lebih dari 15 hari setelah Ramadan itu biasanya mulai over. Jadi pengiriman itu biasanya over. Karena over nanti estimasi otomatis jadi lebih lama, teman-teman. Dan karena resikonya kalau ikan itu dengan pengiriman yang lebih lama itu jadi nanti lebih lebih beresiko untuk mati, maka kita aktif untuk pengiriman selama bulan Ramadan ini cuma sampai maksimal tanggal 11 April, teman-teman. Itu sampai 11 April. Terus nanti kita aktif lagi itu setelah Lebaran, sekitar 1 mingguan atau mungkin lebih, nanti paling aktif lagi tanggal 15 Mei itu kita nanti baru aktif lagi, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada yang menginginkan ikan-ikan dari Kolam Gapi Jogja sebelum besok libur, hampir itu 1 bulanan, teman-teman. Jadi silakan cepet-cepetan WA atau tanya-tanya ikan-ikan yang ada yang mau buat kontes ataupun yang bukan atau cuma land, itu silakan tanya langsung ke WA atau ikut lelangan di Telegram atau Instagram, teman-teman. Itu juga nanti hampir tiap hari ada lelangan di situ. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan kita, teman-teman, yaitu 3 faktor yang menentukan untuk ikan kontes atau progres kontes, teman-teman. Itu jadi yang pertama itu genetik, yang kedua itu perawatan, yang ketiga itu pakan, teman-teman. Jadi 3 itu yang paling mempengaruhi untuk ikan ikan kontes lah intinya, ikan progres kontes atau ikan kontes, teman-teman. Dan menurut saya pribadi, dari ketiga tersebut, yaitu adalah genetik, terus habis itu perawatan sama pakan, teman-teman, itu mungkin genetik sendiri menurut saya persentasinya itu 50-60% itu dari genetik, teman-teman. Terus habis itu yang pakan sama perawatan itu sekitar 20-25% sekitar itu, teman-teman. Jadi tetap genetik itu yang paling menentukan, teman-teman. Jadi nanti terus kalau yang pakan sama perawatannya itu nggak terlalu tetap pengaruhnya banyak, cuman dibandingkan genetik tetap masih banyak genetik, teman-teman. Kita langsung aja ke penjelasannya satu persatu, teman-teman. Yang faktor pertama, teman-teman, yaitu adalah genetik, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, jadi kalau menurut saya pribadi tadi saya sebutkan kalau genetik sendiri itu mempengaruhi 50-60% sendiri itu, teman-teman, dari kalau yang ikan kontes tadi, teman-teman. Jadi gini, ketika genetiknya bagus itu kita presentasi untuk dapat ikan yang bagus atau ikan kontes itu, teman-teman, itu termasuk mungkin presentasinya agak tinggi, dan tinggi di sini ya nggak tinggi kali loh, teman-teman. Mungkin dapat 30% atau 20% itu udah bagus, teman-teman, kalau yang buat kontes sendiri, teman-teman. Jadi ya segitu presentasinya, yang genetik bagus aja sekitar segitu, cuman 20-30%, teman-teman. Apalagi ikan yang bukan genetik yang bagus, teman-teman. Kalau ikan bukan genetik yang bagus itu bakal lebih turun lagi, entah cuma 5% atau 2% atau 3%, mungkin sekitar seperti itu. Jadi genetik di sini biarpun genetiknya bagus, yaitu tetap kita harus jaga. Nggak bisa nanti genetiknya udah bagus tapi pakan sama perawatannya sembarangan, yaitu cepet banget nanti, teman-teman, penurunan kualitasnya atau
downgrade-nya itu cepat banget. Jadi biarpun genetiknya bagus, itu tetap harus diimbangi dengan pakan dan perawatan yang bagus teman-teman. Dan seumpama genetiknya itu enggak terlalu bagus, itu lebih susah lagi nanti dapat ikan yang bagus buat kontes. Seperti tetap bisa sih teman-teman, cuman biasanya butuh waktunya lebih banyak dan lebih ekstra. Jadi kan pas saat nanti milih-milih atau milih buat indukan atau buat yang kontes kayak gitu, itu harus berkali-kali dan jadi gini, ketika nanti seumpama anakan pertama nggak ada yang bagus, pilih yang lumayan bagus, terus nanti anakannya itu diberanakin lagi dan anakan selanjutnya itu baru dipilih. Jadi tahapannya itu lebih panjang teman-teman daripada yang udah genetiknya bagus. Tapi ya teman-teman tinggal pilih sih, pengen yang kalau yang pengen yang cepat ya biasanya pilihnya ya genetiknya yang bagus sekalian teman-teman, kayak gitu. Oh iya, ini teman-teman, ini ikannya juga masih ready ya teman-teman, yang kemarin juara di kontes nasional Klaten teman-teman, dia juara middle cobra teman-teman, itu masih ready. Ini ikannya teman-teman, nanti harganya japri, ini nanti dapat bonus 2 betina dan sertifikat teman-teman, seperti itu. Kalau ada yang berminat silahkan langsung japri aja. Untuk yang kedua teman-teman, itu faktor kedua yaitu perawatan teman-teman. Jadi ikan progress kontes teman-teman, itu perawatannya harus ekstranya gimana? Jadi dia biasanya kalau emang bener-bener itu progress buat kontes, itu nggak bisa naruhnya banyak-banyak teman-teman. Jadi mungkin satu tank kayak gini cuman diisi sepasang, satu jantan satu betina, atau nanti dikasih 2 betina nggak apa-apa teman-teman. Dan kalau semisalnya bener-bener nggak ada tempat, ya maksimal cuma 2 aja teman-teman. Jadi dua ekor jantan, betinanya maksimalnya ya 1 atau 2. Cuman itu mungkin kalau untuk perawatan di tanknya atau penaruh ikannya teman-teman. Kenapa? Kalau ikannya tuh rame, nanti dia sering sering berkelahi lah, intinya berkelahi, terus ekornya sobek. Terus habis itu kalau nggak sobek ya nanti, yang jelas kalau ikannya lagi ada yang nggak fit, itu biasanya kalau sama-sama jantan nanti dikejar-kejar terus berkelahi, biasanya yang kalah yang nggak fit itu ikannya, terus nanti entah sobek. Kalau sobek mungkin masih agak mending teman-teman, tapi biasanya sampai mati nanti kalau ikannya itu pas lagi nggak fit. Dan ikannya yang suka berkelahi itu ganas lah, mungkin dibilang ganas kayak gitu. Jadi kalau untuk perawatan itu, kalau untuk ikan progress kontes atau ikan kontes itu sebaiknya satu tank cuma 1 teman-teman, ditaruhnya 1 jantan dan betinanya maksimal itu 2, tapi kalau bagusnya tetap cuma 1 teman-teman. Selain kepadatan tadi teman-teman, yang harus diperhatikan juga pergantian air teman-teman. Jadi kalau kalau ikan buat progress kontes itu sebaiknya pergantian airnya rutin teman-teman, rutin. Kalau di tempat saya sendiri malah hampir tiap hari ganti, bukan tiap hari sih, seminggu itu 2 kali teman-teman. Jadi seminggu ganti 2 kali. Dan kalau ikannya nanti agak nggak fit kayak gitu, baru hampir tiap hari saya ganti air teman-teman. Cuman kalau normalnya itu seminggu ganti 2 kali, dan itu full. Kalau di tempat saya ganti full air ya teman-teman. Jadi water tank emang bener-bener ganti semua airnya kayak gitu loh, nggak cuman sebagian-sebagian, tapi emang tak ganti semuanya. Biasanya kalau di tempat saya seperti itu perawatannya teman-teman. Dan jangan lupa lagi sorter ya teman-teman. Jadi sorter itu penting sekali untuk ikan-ikan yang akan kita buat kontes nanti di umur-umur 1 bulan atau 2 bulan. Kalau baiknya ketika udah mutasi jantan atau betina, itu dibedakan dulu jantan sama betina, dan nanti di umur 1,5 bulan baru kita lihat yang kira-kira berikan yang progress kontes atau enggak, itu baru dibedakan lagi. Tapi yang jelas kalau bisa itu di umur 1 bulan, ketika udah mutasi kelihatan jantan betina, itu dipisah dulu jantan betinanya. Habis itu nanti di umur 1,5 bulan atau 2 bulan, tapi biasanya 1,5 bulan sih. Kalau 2 bulan nanti udah agak terlalu besar, itu biasanya kalau bukan kalau ekor-ekor jenis delta atau ekor rebel, itu biasanya udah ada yang sobek teman-teman. Jadi
sebaiknya sekitar 1,5 bulan, nanti baru kita cari lagi progres yang mana yang bagus, apa yang enggak, yang bisa buat kontes atau yang enggak. Tapi yang jelas umur 1 bulan ketika udah mutasi jantan betina langsung dibedakan antara jantan sama betina, teman-teman. Ini salah satu contoh ikan progres kontes di tempat saya, teman-teman, yaitu Blondivena Batansua, teman-teman. Karena ini masih progres, ini umurnya masih kecil, teman-teman. Di Vienna itu kan nggak ada kelas juve, biasanya kelas gede. Jadi makanya ini tak sebut progres kontes, karena nanti harus ada perawatan lagi sebelum ini dipakai kontes, teman-teman. Yang jelas kalau ikan ini itu dorsalnya udah lancip, ekornya juga lancip, teman-teman, dan itu di badan, jarak di badannya bagus, jelas, teman-teman, bakal bagus ini nanti. Nah, cuman kalau harganya ini jelas lebih murah daripada yang tadi, yang middle yang udah siapan kontes tadi, teman-teman. Itu jadi buat teman-teman yang tertarik atau berminat dengan ikan ini, silakan langsung WA, tanya-tanya, teman-teman. Nanti harga dan lain-lain silakan japri ya. Dan jelas karena ini Ramadan, jadi ya itu Kolam Gapi Jogja cuman sampai tanggal 11 April, teman-teman, bulan ini. Jadi masih ada 10 hari lagi, 10 atau 9 hari lagi ya, sekitar itulah, teman-teman. Jadi buat yang berminat monggo silahkan cepat-cepat aja japri atau tanya-tanya. Dan untuk faktor terakhir yaitu pakan, teman-teman. Jadi pakan itu sangat menentukan, teman-teman. Jadi ketika pakannya cuman pelet sama dengan pakan-pakan yang hidup, itu tentu perbedaannya beda sekali, teman-teman. Jadi kalau yang saya rekomendasikan, kalau ikan udah kayak gini progres kontes atau udah kontes, itu paling bagus tetap menurut saya sih Artemia, teman-teman. Itu Artemia. Kenapa Artemia? Karena Artemia itu menurut saya dia paling steril lah, intinya paling steril dia. Sebenarnya bisa pakai cacing atau pakai kutir bisa, cuman yang bagus kalau kutir atau cacing itu yang ternakan sendiri, teman-teman. Jadi kalau ternakan sendiri kan insya Allah tetap aman kayak gitu. Amannya gimana? Jadi gini, ketika kita beli cacing atau kutir dan itu cuman cari di sawah, teman-teman. Nah, dan ternyata sawahnya itu habis dirabok atau rabok itu namanya ya. Dikasih obat tuh loh, teman-teman, obat tanaman biar subur kayak gitu. Nah, kalau habis dirabok atau dikasih obat-obat itu otomatis kan kutirnya, terus habis itu terus cacingnya itu kan juga kena obatnya itu, teman-teman. Nah, kalau itu nanti langsung dimakan sama ikan kontes kita, tentu ikannya yang akan KO, teman-teman. Jadi ikannya yang akan sakit, entah mati ataupun biasanya mati sih. Kalau enggak ya mungkin sakitnya ya sakit parah lah, sakit parah ya, mati ya, sebut aja mati lah kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ketika pakan hidup untuk ikan yang progres kontes itu menurut saya paling steril itu Artemia, karena kita buat sendiri dan insya Allah nggak kena sih kayak gitu, kayak racun-racun atau obat-obat kayak gitu, seperti itu, teman-teman. Ini juga salah satu contoh progres kontes di Kolam Gapi Jogja, teman-teman. Ini HB white seperti itu. Kita lihat ini ekornya termasuk delta, teman-teman. Belakangnya juga rapi. Habis itu hitamnya juga termasuk karena ini masih juve termasuk hitam, teman-teman. Bagus kayak gitu. Cuman ini progresnya mungkin untuk middle atau untuk besok mayor ya, teman-teman. Jadi masih butuh waktu lagi untuk membesarkan sendiri. Kenapa? Karena ini kalau juve itu dorsalnya udah nyentuh ekor, teman-teman. Ini udah nggak bisa disebut juve, mesti didiskualifikasi nanti kalau dia ikut juve, teman-teman. Jadi ini untuk progres mayor atau besok untuk middle, teman-teman, seperti itu. Bagi yang berminat tetap sama, silahkan nanti WA atau japri lah intinya ke Kolam Gapi Jogja sendiri, teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, kesimpulan kita dari dari 3 faktor tadi itu, kalau kita ingin ikan progres kontes atau ikan kontes, teman-teman, itu yang paling berpengaruh itu pertama genetik, teman-teman. Jadi ketika genetiknya udah bagus, itu presentasinya dapat ikan bagus atau anakan yang bagus itu lebih tinggi, teman-teman. Tapi
yang jelas harus ada penyeimbangnya, yaitu perawatan sama pakan teman-teman. Karena ketika genetiknya bagus tapi perawatan dan pakannya itu kurang, ya dia bakal cepet banget nanti turun kualitasnya teman-teman. Dan itu pun yang ikan bagus ya teman-teman, yang genetiknya bagus. Apalagi yang genetiknya tidak bagus. Kalau yang tidak bagus presentasinya jauh lebih ke bawah atau kurang lah intinya. Bisa mungkin nanti dari yang kurang bagus itu entah 2% atau 3% atau mungkin 5%, cuman mungkin sekitar itu teman-teman dapat nanti anakannya yang juga bagus. Karena itu kalau kita pengen pengen progres kontes atau ikan buat kontes yang nggak terlalu butuh waktu lama, itu ya carilah yang genetiknya juga genetik bagus teman-teman. Karena genetik itu menurut saya itu hampir paling menentukan 50-60% sendiri. Tapi itu penilaian saya ya teman-teman. Itu kalau yang teman-teman yang lain monggo mau dipresentasikan berapa, tapi yang paling pengaruh itu menurut saya genetik, dan perawatan sama pakan itu dua itu mungkin hampir sama dengan genetik teman-teman. Seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari konten kali ini teman-teman. Dan itu tadi ya teman-teman, itu murni karena pengalaman saya sebagai peternak ya teman-teman. Jadi itu menurut saya pribadi dan pengalaman pribadi saya yang pernah saya alami selama beternak gabi hampir 3 tahunan lah, hampir 3 tahun itu teman-teman, seperti itu. Dan mungkin video kali ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila salah dalam menyampaikan, dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.